Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. 2. Soal terbaru dan terupdate pada seleksi P3K tahun 2024, untuk formasi jabatan ahli pertama guru agama Hindu. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-1, konsep disiplin ilmu pelajaran tersebut. Dalam konteks agama Hindu, konsep Trihita Karana menekankan pada 3 hubungan harmonis yang harus dijaga. Manakah dari hubungan berikut yang bukan bagian dari Trihita Karana? A. Hubungan manusia dengan Tuhan, Paryangan. B. Hubungan manusia dengan sesama manusia, Pawongan. C. Hubungan manusia dengan alam, Palemahan. D. Hubungan manusia dengan leluhur, Pitra. E. Hubungan manusia dengan ilmu pengetahuan, Jenana. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Hubungan manusia dengan ilmu pengetahuan, Jenana. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Trihita Karana mencakup 3 hubungan, Paryangan, Pawongan, dan Palemahan. Hubungan dengan leluhur, Pitra, adalah bagian dari konsep yang lebih luas dalam agama Hindu, tetapi bukan bagian dari Trihita Karana secara khusus. Hubungan dengan ilmu pengetahuan, Jenana, adalah penting, tetapi juga bukan bagian dari Trihita Karana. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kedua, materi disiplin ilmu pelajaran tersebut. Dalam kitab Bhagavad Gita, Arjuna menghadapi dilema moral sebelum pertempuran Kuruksetra. Krishna menasihatinya dengan ajaran tentang berbagai yoga. Manakah dari yoga berikut yang tidak diajarkan oleh Krishna dalam Bhagavad Gita? A. Karma yoga, yoga tindakan tanpa pamrih. B. Bhakti yoga, yoga pengabdian kepada Tuhan. C. Jnana yoga, yoga pengetahuan tentang diri sejati. D. Raja yoga, yoga meditasi dan pengendalian pikiran. E. Hatha yoga, yoga postur fisik dan teknik pernapasan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Hatha yoga, yoga postur fisik dan teknik pernapasan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Bhagavad Gita menekankan pada karma yoga, bhakti yoga, dan jnana yoga sebagai jalan menuju pembebasan. Raja yoga juga disebutkan, meskipun tidak sedetail yoga lainnya. Hatha yoga, dengan fokus pada praktik fisik, tidak dibahas dalam Bhagavad Gita. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketiga, hierarki konsep dan materi pelajaran tersebut. Dalam sistem filsafat Vedanta, terdapat hierarki konseptual yang menjelaskan realitas. Urutkanlah konsep-konsep berikut dari yang paling mendasar hingga yang paling tertinggi. 1. Brahman, realitas tertinggi. 2. Maya, ilusi. 3. Atman, diri sejati. 4. Jagat dunia fenomena. A.
1, 2, 3, 4. B. 1, 3, 2, 4. C. 2, 4, 3, 1. D. 3, 1, 2, 4. E. 4, 2, 3, 1. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. 1, 3, 2, 4. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Brahman adalah realitas tertinggi, Atman adalah diri sejati yang identik dengan Brahman, Maya adalah ilusi yang membuat kita melihat jagat dunia fenomena sebagai terpisah dari Brahman. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keempat, prasyarat dari disiplin ilmu pelajaran tersebut. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan prasyarat penting untuk memahami ajaran-ajaran filsafat Vedanta? A. Pengetahuan mendalam tentang bahasa Sanskerta. B. Kemampuan menghafal semua kitab suci Veda. C. Pemahaman tentang konsep dasar filsafat Samkhya. D. Kepercayaan yang kuat pada otoritas guru spiritual. E. Keterbukaan pikiran dan kemauan untuk mempertanyakan asumsi-asumsi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Keterbukaan pikiran dan kemauan untuk mempertanyakan asumsi-asumsi. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa meskipun pengetahuan bahasa Sanskerta dan pemahaman filsafat Samkhya dapat membantu, yang paling penting adalah keterbukaan pikiran dan kemauan untuk mempertanyakan asumsi-asumsi dasar tentang realitas. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kelima, keterkaitan pelajaran tersebut dengan konsep pelajaran lain. Konsep reinkarnasi dalam agama Hindu memiliki keterkaitan dengan konsep dalam ilmu pengetahuan modern. Manakah dari konsep berikut yang paling relevan dengan konsep reinkarnasi? A. Hukum kekekalan energi. B. Teori evolusi Darwin. C. Prinsip ketidakpastian Heisenberg. D. Hukum termodinamika kedua. E. Teori relativitas Einstein. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Hukum kekekalan energi. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Konsep ini memiliki kemiripan dengan gagasan reinkarnasi, di mana jiwa atau kesadaran dianggap sebagai bentuk energi yang terus ada dan berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keenam, konsep-konsep yang berkaitan dengan pelajaran tersebut. Manakah dari pasangan konsep berikut yang saling berhubungan dalam konteks agama Hindu? A. Dharma dan Moksha. B. Karma dan Samsara. C. Atman dan Brahman. D. Purusa dan Prakriti. E. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa semua pasangan konsep tersebut saling berkaitan dalam agama Hindu. Dharma tugas kewajiban mengarah pada karma tindakan yang baik, yang pada gilirannya membawa pada moksa pembebasan. Karma juga menentukan samsara, siklus kelahiran kembali. Atman, diri sejati, adalah bagian dari Brahman, realitas tertinggi. Purusa, kesadaran, dan prakriti, materi, adalah dua aspek fundamental dari realitas. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketujuh, teori belajar Ausable. Menurut teori belajar Ausable, pembelajaran yang bermakna terjadi ketika siswa dapat menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Dalam konteks pengajaran agama Hindu, bagaimana seorang guru dapat menerapkan prinsip ini saat menjelaskan konsep karma? A. Memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana tindakan seseorang dapat mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan. B. Meminta siswa untuk menghafal definisi karma dan menuliskannya berulang kali. C. Menayangkan video tentang kehidupan orang-orang yang mengalami akibat dari karma buruk. D. Memberikan tugas kelompok untuk mencari informasi tentang karma dari berbagai sumber. E. Mengadakan diskusi kelas tentang bagaimana konsep karma dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana tindakan seseorang dapat mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan.
Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dengan memberikan contoh-contoh konkret, guru membantu siswa menghubungkan konsep abstrak karma dengan pengalaman mereka sendiri, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-8, teori belajar Gagne. Menurut teori belajar Gagne, terdapat 9 tahap pembelajaran yang harus dilalui siswa. Manakah dari urutan berikut yang paling tepat menggambarkan tahapan pembelajaran Gagne saat mengajarkan siswa tentang catur asrama dharma? 1. Memberikan umpan balik tentang kinerja siswa. 2. Menarik perhatian siswa dengan cerita atau ilustrasi. 3. Menyajikan materi tentang catur asrama dharma. 4. Membimbing siswa dalam menerapkan konsep catur asrama dharma dalam kehidupan mereka. 5. Mengukur kemampuan siswa dalam memahami catur asrama dharma. A. 2, 3, 5, 1, 4. B. 3, 2, 4, 5, 1. C. 4, 1, 3, 2, 5. D. 5, 4, 1, 2, 3. E. 1, 5, 4, 3, 2. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. 2, 3, 5, 1, 4. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa urutan yang tepat adalah menarik perhatian, menyajikan materi, mengukur kemampuan, memberikan umpan balik, dan membimbing penerapan. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-9, teori belajar Piaget. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak-anak usia sekolah dasar 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret. Dalam konteks pengajaran agama Hindu, bagaimana seorang guru dapat menyesuaikan metode pengajarannya agar sesuai dengan tahap perkembangan ini saat menjelaskan konsep dewa? A. Menggunakan bahasa abstrak dan simbolis untuk menjelaskan sifat-sifat dewa. B. Menekankan pada aspek ritual dan upacara dalam memuja dewa. C. Menggunakan cerita, gambar, dan permainan untuk menjelaskan konsep dewa secara konkret. D. Meminta siswa untuk menghafal mantra-mantra yang berhubungan dengan dewa. E. Mengadakan diskusi filosofis tentang keberadaan dan sifat-sifat dewa. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Menggunakan cerita, gambar, dan permainan untuk menjelaskan konsep dewa secara konkret. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa anak-anak pada tahap operasional konkret belajar paling baik melalui pengalaman konkret dan representasi visual. Oleh karena itu, menggunakan cerita, gambar, dan permainan akan membantu mereka memahami konsep dewa dengan lebih baik.